Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan semuanya. Ini saya kasih terkait dengan masalah kita bahas untuk pendaftaran aplikasi SIPDAR PEGI, yaitu tentang tata cara pengajuan operasional TPG melalui aplikasi SIPDAR. Nah, kita buka di Google-nya, yaitu aplikasinya namanya webnya SIPDAR LPG Kemenag .go id. Nah, silakan diklik alamat ini. Nah, kemudian pada saat kita akan registrasi, klik pada menu registrasi, kemudian kita pilih jenis lembaganya adalah registrasi lembaga baru, kemudian kita masukkan nama operator. Saya kasih contoh di sini nama operatornya Aldi, alamat emailnya misalnya saya kasih nama TPG Mutaul Khair 663, masukkan kata sandinya, dibuat kata sandinya, dibuat semudah mungkin, ya. Kemudian ulangi kata sandinya, kemudian kita lanjut ke nama LPG-nya, misalnya namanya LPG-nya Miftahul Khair, kemudian jenjangnya kita pilih yang TPG, kemudian kita klik untuk provinsinya Lampung, kemudian kita pilih klik tulang bawang, kecamatannya kita pilih misal contoh di sini Banjaragung, kemudian pilih desanya misalnya Tritunggal Jaya. Nah, kemudian masukkan kode validasi yang di samping ini, sini, sesuai huruf besar kecilnya. Nah, baru kemudian kita klik daftar sekarang. Nah, setelah kita klik daftar sekarang, kita masuk ke login. Misalnya tadi kita masukkan email yang telah dibuat. Nah, kemudian masukkan kembali kode validasi yang di samping ini. Nah, setelah itu kita masuk kepada halaman pengajuan daripada izin operasional TPG. Nah, kita klik daripada profil LPG ini, kita isi dulu, kita lengkapi. Untuk NPSN kosongkan saja. Nah, kemudian kita pilih tanggal berdirinya dan sebagainya, tahun hijriahnya. Kemudian SK pendiriannya ini bisa dibuat SK pendiriannya. Kemudian afiliasinya, organisasinya yang menaungi apa. Kemudian ini kita pilih secara berjenjang, yaitu tempat pendidikan Quran, metode pembelajarannya apa, kemudian masuk kepada alamat lengkap, diisi semuanya, kemudian diisi nama jalannya, misal di sini saya kasih nama Jalan Abu Nawas. Kemudian diisi RT-nya, kemudian diisi RW-nya, kode posnya, kemudian ini nama daripada, misalnya saya ambil contoh di sini, ya kita klik saja, kemudian nomor HP dan email, kemudian baru kita klik simpan. Maka di sini simpan. Nah, kemudian setelah ini selesai identitas, kita isi data pengelolanya, gelarnya. Kalau tidak ada gelar kita isi ada strip, kemudian nama kepalanya, kemudian gelar belakangnya, kemudian diisi dengan nomor NIK-nya, kemudian jenis kelamin, status pegawai kita isi semua, tamatan pendidikannya, pendidikan terakhirnya, kompetensi bidangnya diisi semua dengan lengkap, kemudian nomor HP jangan lupa, kemudian diisi emailnya, kemudian tanggal mulai tugasnya kapan, bulannya, kemudian tahunnya, baru kita simpan.
Kemudian kita mengisi data aset yayasannya, kita isi jumlah bangunannya, Ameriknya, luas tanahnya, jumlah santrinya kita isi, jumlah ustadznya. Kemudian ini secara paralel saja kita pilih, misalnya dataran tinggi, pegunungan, kita pilih sesuai dengan kondisi daripada alamat TPK-nya, potensi ekonominya pertanian. Ini kita klik tidak saja ya, untuk kalau dia tidak bagian dari pondok pesantren. Kemudian tanah pribadi. Nah, untuk jumlah santri difabel ini kita isi angka 0, kemudian jumlah santri kita 0. Setelah itu misal jumlah santrinya saya buat di sini 50. Kemudian kita klik. Nah, kemudian kalau untuk nama yayasannya kita isi dulu seperti ini. Kalau misalnya ada nama yayasannya, misalnya nama yayasannya Arido, saya kasih contoh. Nomornya misalnya sesuai dengan itu. Misal, nah sudah. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka sukses. Kemudian kita isi menu berkas LPG-nya. Nah, di menu LPG ini tentunya kita harus siapkan dulu surat permohonan, kemudian LPG ini kita siapkan berkasnya. Setelah berkasnya sudah disiapkan, maka kita scan, kemudian kita isi. Misal di sini surat permohonan, ya, kita isi nama dokumen yang kita akan upload. Kemudian pilih jenis dokumennya tadi surat permohonan, kita klik di sini. Misalnya di sini kita masukkan tadi. Misal di sini saya kasih contoh sudah misal ini contoh, maka akan masuk di sini. Nah, ini. Kemudian kita isi lagi profilnya, kita isi. Kemudian kita pilih jenis dokumennya profil. Kemudian selanjutnya ini hanya contoh. Seandainya nih salah nih yang diupload, kita klik yang menu ini, menu hapus. Ya. Ada menu hapus, maka kita hapus. Seandainya kalau salah yang diupload, kemudian susunan pengurus sama. Misalnya SK kepala. Di-scan dulu dalam bentuk PDF. Kemudian kita klik lagi SK kepala di sini yang akan diunggah namanya SK kepala, maka cari filenya dinamakan sub SK kepala. Nah, kemudian lagi misalnya sudah selesai, sudah diupload, kemudian di sini ada data kepala dan tenaga pengajar. Kita isi. Diisi dengan data kepala. Nah, setelah itu fotokopi jasa dan tenaga pengajar yang setelah diupload, yang telah di-scan. Misal, nah, kemudian fotokopi syahadahnya kita isi dulu, kita copy dulu, kita berikan nama berkasnya di sini. Misal, terusnya. Kemudian surat keterangan tanahnya kita copy dulu tulisan di sini. Seterusnya ini hanya contoh. Kemudian notaris yayasan kalau tidak ada ini dikosongkan, tidak perlu diupload. Tapi kalau ada silahkan diupload scanannya. Kemudian surat keterangan domisili kita pilih. Nah, seterusnya sampai denah lokasi. Nah, setelah selesai semua file sudah terupload kecuali hanya akta notaris yayasan. Karena TPA ini bukan berdiri pada yayasan, kalau dia yayasan maka harus diupload. Kemudian kita masuk ke menu status LPG. Nah, setelah ini lengkap, isian profil lengkap, kemudian unggah berkas lengkap, semua lengkap, maka kita klik di sini ajukan permohonan. Nanti setelah itu akan muncul